aku lebih besar daripada siapapun, ya. Jadi Bapak yang memberikan itu lebih besar daripada siapapun, termasuk daripada Yesus, karena Yesus mengatakan daripadaku. Bisa dipahami Pak ya, di ayat sebelumnya ya. Di ayat berapa? Ya, di ayat sebelumnya dikatakan seperti itu. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku telah besar daripada siapapun. Jadi Bapak yang memberikan kuasa itu Bapak. Bapak aku dan dia 30-nya aku dan Bapak adalah satu. Itu satu pengajaran, Pak. Karena di ayat di kitab lain dikatakan bahwa aku adalah jalan. Siapa yang ingin sampai kepada Bapak harus melalui aku. Nah, itu yang harus Bapak pahami. Jadi jangan Bapak gunakan ayat 10:30 ini untuk mempresentatifkan bahwa Bapak aku adalah satu. Itu satu pengajaran, bukan satu tubuh, bukan satu hakikat. Di sini tidak ada kata tubuh dan hakikat, yang ada pengajaran. Karena di perikopnya pun disebutkan gembala yang baik, bukan hakikat yang menjadi satu, bukan. Kan Anda meyakini itu perikop kan, ya? Perikop itu adalah petunjuk untuk memahami suatu kalimat yang ada di dalam ayat tersebut, pasal tersebut, dari ayat 1 dan sampai seterusnya. Jadi tidak ada narasinya di sini dari ayat 1 sampai di Yohanes 10 ya, di Yohanes 10 sampai 1 sampai 38 itu yang menarasikan bahwa Bapak dan aku adalah satu hakikat. Itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Itu hanya teologi saja, Pak. Secara tekstual tidak ada. Ya, oke, silakan lanjut. Yang harus dilihat itu pengertian satunya itu apa. Nah, tadi saudara bilang satu di situ adalah pengajaran yang saudara bilang. Nah, tetapi itu sebenarnya dibantah oleh Yohanes 14 ayat 10. Nah, Yesus menjelaskan tentang satunya itu apa. Ya. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Nah, ini gimana caranya nih? Ya, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Bapa dan aku itu kan kata ganti orang. Ya toh, Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Nah, jadi ini yang harus dilihat. Nah, jadi disitulah keyakinan iman Kristen bahwa itu hakikat. Diperkuat dengan apa? Nah, diperkuat dengan pernyataan di dalam 1 Timotius 1 ayat 17, yang tak nampak, yang esa. Nah, begitu. Yang tak nampak dan yang esa. Jadi itu hakikat. Nah, belum lagi kita lihat lagi di dalam pendekatan secara verbal gramatikal. Gitu. Nah, dalam konteks tekstualnya. Nah, itu merujuk kemana? Nah, itu. Nah, jadi kita dapat di situ. Nah, itu keyakinan iman. Keyakinan iman ini tidak bisa dipaksakan, tetapi hanya bisa dibagikan. Kalau ada diskusi, tukar pendapat itu bisa saling mengisi informasi. Tetapi untuk memaksa itu tidak bisa. Nah, itu. Jadi gitu, itu yang kami yakini. Silakan. Mohon izin Pak Pendeta. Coba Bang Dewa atau Bang Handi bisa dilanjutkan. Ini lagi baik. Ada gangguan dulu. Silakan Pak. Baby. Siap. Tadi dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu dibantah sendiri dengan ayatnya. Kok ayat yang satu saling bertabrakan dengan ayat yang lain, Pak? Sementara Bapa mengambil satu ayat yang menguntungkan. Dari tadi selalu berbicara iman.
Kalau berbicara iman Pak, tidak ada diskusi Pak kita Pak. Selesai Pak. Silakan Bapak imani, mau Bapak imani apapun juga itu terserah. Tapi kita di sini berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Bible. Ketika Bapak mengatakan aku dan Bapak adalah satu, Wahyu 3 nomor 5 Pak. Yesus di hadapan Bapak. Ketika di hadapan Bapak itu artinya satu atau dua. Di situ dua Pak. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 55, Yesus mengatakan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Itu artinya dua, Pak. Di dalam Markus 16 nomor 19, Yesus duduk di sebelah Bapa lagi. Itu artinya dua. Di dalam Yohanes 5 nomor 26, Bapa punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Itu satu atau dua, Pak? Itu dua. Wahyu 22 nomor 3, ada tahta Bapa dan ada tahta Yesus. Artinya berapa? Dua itu, Pak. Jadi kalau berbicara mengenai soal iman Pak, iman, kita nggak ada diskusi Pak, selesai. Untuk apa kita diskusi? Karena kita tahu yang namanya keimanan itu kita tidak bisa merubah Pak. Itu udah hak Bapak seperti itu. Tapi kalau Bapak mau berbicara mengenai soal teks, mengenai soal apa yang tertulis dalam Bible, mari kita diskusikan. Dari tadi kan bicara iman, betul Bang Andi? Bicara iman? Kalau bicara iman selesai kita. Apa yang harus kita bahas kalau bicara iman? Begitu Pak ya. Jadi jangan berbicara iman di sini Pak. Ya, kita berbicara apa yang tertulis. Coba Bapak pahami di dalam Yohanes 5 nomor 26, Bapa punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Artinya maknanya apa Pak? Itu maknanya satu atau dua? Silakan. Ya oke. Jadi gini, yang kita bicarakan ini kan topik iman. Nah, jadi kita bicara topik iman. Nah, makanya saya bilang ayat-ayat Alkitab itu tidak berdiri sendiri. Itu satu kesatuan. Jadi kalau narasinya itu dipenggal, lalu dianggap dia berdiri sendiri, maka itu akan mendatangkan kesalahpahaman. Kan Yohanes yang tadi dikutip juga, kalau kita lihat narasi semuanya itu bicara tentang kesatuan. Ketika bicara aku dan Bapa, berarti itu dua pribadi. Ya, aku dan Bapa. Kata ganti orangnya sudah jelas secara struktur tata gramatikal, verbal gramatikalnya jelas. Aku dan Bapa. Nah, dari tadi kan saya tidak pernah menyangkal bahwa itu dua pribadi. Tapi dua pribadi dalam satu hakikat. Tidak ada Pak, tidak ada. Ya. Tidak ada Pak. Bapak jangan bohongin kami ya. Itu pengajaran dari pengajaran bapak-bapak gereja yang mengatakan satu hakikat. Silahkan cari ayatnya kalau Yesus satu hakikat dengan Bapak. Saya berhenti jadi apologet Pak. Saya berhenti. Jangan berbicara iman, jangan berbicara teologi soal Kristen Pak. Mari kita bicara mengenai soal teks di situ. Itu kalau ayat Bapak dilanjutkan ya, itu adalah satu pengajaran Pak. Satu pengajaran saya setuju. Misalkan saya contoh dengan Bang Handi ya. Aku dan Bang Handi adalah satu. Satu apa? Kami satu profesi. Bang Handi seorang apologet, saya seorang apologet. Kami satu profesi. Tidak ada dikatakan satu hakikat ya. Karena jelas yang namanya hakikat Yesus itu adalah manusia. Sementara hakikat Tuhan itu adalah Allah, Pak. Jadi berbeda, Pak. Berbeda hakikat. Berbeda hakikat, berbeda pribadi di situ. Sekali lagi, Pak, jangan gunakan iman di sini, Pak. Kalau gunakan iman selesai kita, Pak. Selesai. Silakan. Justru kalau satu pengajaran itu salah. Karena pasti ada gurunya. Karena kami tidak percaya itu satu pengajaran, satu hakikat. Kedua-duanya itu adalah pencipta. Kalau saudara bilang Yesus dan Bapa satu guru, satu pengajaran, kedua-duanya pencipta, wah, dua pencipta. Itu tak. Dua Tuhannya. Gotong royong berarti ya. Kalau namanya satu pengajaran berarti ada yang menjadi gurunya. Itu. Jadi itu saya bilang ketika memisahkan teks itu jadi masalah. Nah, tidak bisa seperti itu. Makanya kita melihat keseluruhan kesimpulan Alkitab. Saudara bilang itu ajaran Bapak gereja, tapi di Alkitab kami ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Oke, jadi maksudnya apa? Ketiganya adalah satu. Begitu. Bentar Pak, jangan kemana-mana ya. Kita di sini. Kemana-mana. Ini saya menekankan. Nanti kalau saya tunjukkan, ternyata itu teks terjemahannya itu salah Pak. Ada yang darah juga di situ saudara. Pak.
Karena Oh. teks itu sudah ada dipakai oleh Tertullian. Ya, Pak, ikuti aja, Istilah Pak, nggak Tritunggal itu muncul Ya, dari udahlah. Tertullian. Tertullian itu muncul abad kedua. Sedangkan teks yang kalian bilang salah itu adalah Codex Vaticanus dan Sinaiticus yang muncul abad keempat. Yang Begitu. Bapak ikuti itu apa? Kodek apa yang Bapak ikuti? Saya itu Tertullian pegang itu namanya O Latin version. Ah, Tolong tunjukkan itu juga datanya, ada di Pak. internet. Tolong tunjukkan Makanya, datanya. kalau mau tahu Baik, lebih baik. jauh tentang pembelajaran naskah-naskah, saudara bisa ada lembaga khusus Kristen fundamental namanya Dean Bargon Society. Ah, Tolong tunjukkan ke istilah kami, Pak, Tritunggal itu, buku-buku tadi, Pak. Pak, tolong besarkan dia. Tolong tunjukkan datanya itu, Pak. Bapak mengikuti kodek yang mana? Tolong perlihatkan kepada kami, Pak. bukan kodek yang mana. Sekarang secara historis saja, istilah Tritunggal itu pertama kali muncul itu dari Mazhab Antioquia. Mazhab Antioquia itu dipelopori oleh Theophilus dari Antioquia. Kemudian Mantap, Mazhab Pak. dari Udah mulai Kartago, terbuka dia, Pak. Itu Makanya nggak apa-apa, Pak. Ikuti aja, Pak. ya dari Kartago itu Tertullianus muncul Kalau di lu situ. capek saranin ke gua. Dari mana Ya udah. Tertullianus memunculkan Bang, itu? ini nggak bisa kalau kita iman-iman terus nggak bisa. Nggak, bukan hanya iman, datanya bisa. kan saya sudah bilang. Mana bisa datanya, cari mana? Dean Mana? Bargon Society. Baik, Saudara mana bisa, datanya? Tunjukkan, Ah. tunjukkan. Open kamera, Ini tunjukkan ke ada. kami. Tunjukkan ke kami, sebenarnya saya bukunya tunjukkan sudah data saya juga. tunjukin. Saya tidak pernah. Ini bukunya. Baik, Jadi kalau tunjukkan. saudara sudah, sorry. Ini. Nah, Nah, berarti Jadi saudara Bapak bisa beriman lihat kepada buku itu, tidak beriman kepada Bible ya? bukan buku, saudara minta data. Bukan saya yang ini, saudara yang meminta Maksud, data. maksud Bagaimana saya sih? itu, Pak. Nggak Maksud saya ngomongnya itu, jadi mau begitu. Kita dia ngomong cuma salah. lebih tinggi mana, Pak? Lebih tinggi mana data yang ada di dalam Bible atau dengan yang buku yang Bapak pegang itu, Pak? Di dalam Bible ada, saudara meragukan. Saya kasih buktinya. Baik, di dalam Bible yang mana, Pak? Tolong Ya 1 tunjukkan. Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Kalau Bapa, saya bisa Firman, dan menunjukkan Roh Kudus. ada 3 Ketiganya adalah kesaksian satu. itu adalah darah gimana, Pak? Ternyata itu Di salah bumi. juga, Pak. Itu di bumi. Oh, susah kalau Ya gini kan? ya tuh. Udah, Pak, sini, Pak, saya maju, Pak. Udah, Pak. Ya udah, oke. Siap. Nah, Dia berpegang Oke. pada artikel, Bang Andi ya. Berpegang Ya nggak pada apa-apa, saya artikel. ikuti aja, Pak. Pak Pendeta, saudara izin, Pak kalau Pendeta. menyerang keimanan saya. Enggak, saya nyerang, Pak. paham iman Anda mau Kristen beriman daripada apapun. saudara. Tapi kalau mau berdiskusi baik-baik, saya ladeni, saling Oke. mengisi ilmu. Pak tapi Pendeta, kalau mau izin. justifikasi tidak bisa. Saya Iya, Pak tetap Pendeta, akan izin Anda mempertahankan pakai diskusi. Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7 ya, Pak. Ya, saya ikuti aja nih. Berarti di surga itu ada 3 Tuhan ya, Pak ya? 3 pribadi. Oke, pribadi siapa aja, Pak? Bapa, Mm-mm. Putra. Mm-mm. Saya baca ayatnya supaya Udah Pak, udah. Saya paham kok apapun yang Pak Pendeta ucapkan, saya percaya udah. Bapak, Putra, kan Ya. 3 pribadi nih di surga. Bapak, Putra, Roh Kudus. Bapak ini siapa, Pak? 1 Yohanes 5. Ya udah Pak, saya udah hafal itu. Bapak ini di surga siapa, Pak? Pak Pendeta. Bapak disebut Allah. Siapa? Allah Allah. Yesus, Putra, disebut Allah juga. disebut Allah juga. Roh Kudus. Ya Allah. Berapa Tuhan itu? Nah, hakikatnya 1. Siapa? Kalau hakikatnya 1, siapa yang Tuhan? Ketiganya adalah 1. Enggak, kalau hakikatnya 1, siapa yang Tuhan? Ya 1 yang Esa itu. Siapa namanya? 1, makanya ada kesatuan nama. Iya, ini kan ada 3 nama berbeda disatukan. Nah, terus diputuskan namanya siapa di antara ketiga ini? Ya 3-tiganya. 1 hakikat. Berarti 3 Tuhan. Siapa Tuhan? Ya kan tadi 3, Pendeta bilang. Saudara kan menempatkan 3 pribadi, 3 hakikat. Sedangkan Oke. kami mengimani 3 pribadi, 1 hakikat. Oke. Nah, sesuai Bapak dengan dan ayat Yesus yang itu, Pak. dipakai. Pak Pendeta, Bapak dan Yesus itu sama atau beda, Pak? Secara hakikat sama, pribadi beda. Pribadi beda. Apa pribadinya Yesus, Pak? Pribadi Yesus, dia firman. Oke, pribadinya Bapak?
pribadi Bapa, ya dikatakan Alkitab Bapa, Oke, pribadi Roh Kudus. ya tetap Roh Kudus. Mereka ini menyatu atau terpisah Pak di surga Pak? Nah, satu hakikat. Enggak, saya ini kan ibarat kata mereka ini satu tubuh atau mereka terpisah Pak, gitu loh pertanyaannya. Kalau pemahamannya tubuh tidak masuk. Oke, apakah Yesus di surga Pak Pendeta? Apakah Yesus di surga punya tubuh? Oh, ada tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan Pak Pendeta? Tubuh kemuliaan itu, ya, jadi manusia di dalam keyakinan iman Kristen, manusia dicipta itu menurut gambar dan rupa Allah. Enggak, tubuh kemuliaan Yesus itu apa maksudnya? Jadi dikasih tahu itu tubuh kemuliaan. Ada nggak jenis kelaminnya tubuh kemuliaan Yesus itu? Tubuh kemuliaan itu, darah dan tubuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Enggak, maksud saya tubuh kemuliaan Yesus ini laki-laki atau perempuan? Kalau dari katanya, ya kata itu maskulin, tetapi orang di surga itu tidak saya bacakan ayatnya supaya jangan Enggak usah, Anda udah pakai ayat, saya percaya kok. Maksud saya, jangan pakai ayat, jangan. saya percaya Pak Pendeta. Tubuh kemuliaan Yesus ini Pak, jenis kelaminnya apa? Laki kah, perempuan kah? Oh, dia tidak perlu jenis kelamin karena bukan untuk bereproduksi surga. Jadi Yesus di bumi kan laki-laki, naik ke surga kok berubah Pak? Kok bisa? Ya, ada ayatnya kalau di dalam keyakinan iman Kristen. Ya, silakan kalau mau pakai ada. Di mana datanya Yesus berubah jenis kelamin? Bukan Yesus, maksudnya Bapak tanya kondisi di surga. Enggak, saya tanya Yesus Pak di surga, bukan yang lain. Ya, semuanya sama nanti di sana. Kan gini loh Pak, izinnya, waktu Yesus terangkat ke surga itu Pak, yang makan ikan goreng itu Pak, laki-laki atau perempuan? Jadi, Sebelum terangkat Pak. ya dari katanya itu begini, maskulin. Nah, berarti Enggak Pak, ini loh Pak ya, kan orang pada kaget tuh muridnya. Ya, Dia makan ikan goreng Pak. laki-laki. Laki-laki. Yang terangkat ke surga itu laki-laki atau bukan? Laki-laki. Ya, sampai di surga masih laki-laki nggak Pak? Di surga. Ya. Laki-laki. Ya, Yesus laki-laki toh. Nah, terus Punya tubuh betul? tubuh kemuliaan. Oke lah, saya ikuti tubuh kemuliaan. Yang jelas tubuh kemuliaan itu seperti apa sih gambarannya Pak? Nah, saya bacakan Matius 22. Ya, silakan Pak. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Oke. Jadi Yesus ini seperti malaikat apa seperti manusia Pak? Kondisinya gambaran yang kami dapatkan dari Alkitab. Kalau Bapak boleh bacain saya Lukas 22:69 Pak. Yesus itu seperti apa di surga Pak? Lukas berapa? 22:69. Coba Bapak, tahu bunyinya enggak? Hafal enggak, Pak? Apa lah Pak Sam? Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa Pak. Anak manusia dia Pak. Ya tidak ada masalah bagi kami. Memang itu juga yang kami yakini. Oke, artinya Tuhan Anda itu anak manusia juga ya? Ya karena kami percaya Immanuel. Iya, Yesus ini anak manusia, anaknya Maria di surga. Berarti Tuhan Anda juga anaknya Maria di surga, betul? Pemahaman ini sepihak. Jadi ini Saya tanya kalau begitu, Pak Pendeta. Yesus ini sama Bunda Maria di surga masih anak ibu atau bukan lagi? Oh, tidak. Oh, jadi udah dipisahin, bukan lagi ibunya ya? Dia melakukan mujizat itu dia tidak panggil ibu, dia bilang hai perempuan. Dasar anak kurang ajar. Bukan kurang ajar, tapi nah kan ini tidak boleh ngomong hujan gitu. Maksudnya gini, kita diskusi ini saling tukar pikiran. Iya, saya kan jangan nanya doang Pak Pendeta. Mau mendoktrinisasi orang tidak boleh gitu. Kita tukar pikiran. Saya nggak doktrin, saya cuma nanya, saya bikin paham. Memaksakan kesimpulan Bapak, saya harus terima kesimpulan Bapak. Enggak, saya nggak nyimpulin, saya lagi nanya. Yesus di surga itu kan di bumi Pak Pendeta, di bumi itu masih anaknya Maria. Nggak tahu Bapak sedang membuat kesimpulan. Nggak usah Enggak gitu. lah, Pak Pendeta, di bumi ini kan Yesus
anaknya Maria. Nah, maksud saya sampai di surga itu masih anak Maria atau bukan lagi Pak Pendeta? Makanya pemahaman kalian tentang Yesus itu yang Saya nggak memahami Pak, saya mau belajar, saya mau Nah, nanya. kalau mau belajar dengar saya, jangan Nah, oke, saya tanya dulu baru Anda jelasin ya. Di bumi itu Yesus anaknya Maria ya Pak Pendeta ya? Yesus Maria itu hanya dipinjam rahimnya. Jadi anak yang dikandung Maria, yang dilahirkan Maria itu anak Maria atau anak tetangga? Jadi dikandung itu dikandung dari Roh Kudus. Isi kandungan Maria itu anak Maria atau anak tetangganya? Dikandung dari Roh Kudus dan dia akan disebut yang maha tinggi. Pak Pendeta, yang mengandung itu Roh Kudus atau Bunda Maria yang mengandung? Nah, sebenarnya saudara menyerang Yesus itu Kok menyerang, orang lagi nanya. Ini terakhir Pak Pendeta, yang mengandung itu Roh Kudus atau Maria yang mengandung? menurut saudara? Maria. Maria yang mengandung Pak, bukan Roh Kudus. Gampang aja jawabnya, tidak perlu dijawab. Nah, pertanyaannya Pak Pendeta, isi kandungan Maria ini anaknya Maria atau anak tetangga? Dikandung dari Roh Kudus, jadi anak siapa itu? Anaknya Maria atau anaknya Roh Kudus? Sekarang saya tanya, kalau istri bapak mengandung itu anaknya siapa? Anak bapak? Anaknya istri saya lah. Berarti bukan anak bapak. Anak saya juga. Itu maka itu gampang menyelesaikan. Terus Yesus ini anaknya siapa? Gampang menyelesaikan. Jadi kalau istri bapak mengandung itu anak istri bapak bukan anak bapak. Bapak Terus Yesus ini Yesus ini anak Pak Pendeta. Terus Yesus ini anak siapa? kusir. Saya enggak ada ini. Enggak ada waktu untuk debat kusir. Terus Yesus ini anak siapa? Terima kasih untuk waktunya. Kabur dia, Mas. Sebentar, Pak Pendeta. Hai. Bang Andi, saya Dewa belum puas tadi padahal. Sebentar. Kita sapa dulu Gurunda Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, Pak Pendeta nih ada Gurunda nih. Gimana? Bentar dulu, sama Dewa dulu belum puas. Oh, silakan Bang Dewa, silakan. Nggak ada keburu kabur. Keburu kabur. Pak pendetanya kabur. Situ sih naikkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salah sendiri, ngapain naikkan saya? Kabur lah. Ini ada Pak Pendeta satu lagi tapi kagak jelas pendeta yang satu ini gimana ini. Pak Edi Bajai, selamat sore. Halo, Pak Pendeta. Untung ada pendeta kita satu lagi nih. Ini reoni ini ya. Reoni Zoom ini ya. Kalau ini bukan pendeta lagi, ini rasul. Enggak, rasul itu levelnya rendah, Bro. Nabi rasul itu di mata perjanjian baru rendah. Yang ada tuh tubuh dan kepala. Iya, logam itu salah. Jadi kalau ini pendeta Anus, apa jabatannya apa, Bang? Tubuh. Oh, tubuh. Jadi selama ini kan yang Bang Zuma hadapi kan Kristen salah semua. Ada pendeta itu keliru, nggak ada di Alkitab, pendeta itu nggak ada. Nah, saya ini pakai nama pendeta kan entertain aja. Supaya saya bisa ketemu pendeta, saya hajar. Saya kan minta bantuan Bang Zuma supaya ngajari orang Kristen. Betul. Dari dulu itu. Iya, saya tuh berterima kasih sama orang api apologet Islam ngajari Kristen yang belum mencapai namanya Nirwana. Terus bukan. Nirwana itu sekarang udah, Bro. Kekristenan itu sudah manusia Allah, nggak perlu kita angkat jadi agama, enggak. Karena kekristenan itu merosot sejak zaman Roma, mulai dipulihkan toh Martin Luther, Pantekosta. Nah, itu belum sempurna. Sempurnanya harus ketemu saya. Iya. Tapi begini Pak Pak Pendeta gini, di atas Pak Pendeta kan ada jemaat nih. Nah, coba nanti pantau oleh Pak Pendeta ya. Kalau Pak Pendeta ini kan anti perpuluhan gitu kan, dan pengikutnya pun kagak ada. Jadi nyimak dulu aja. Yang ini ada Pak Herman. Silakan Pak Herman, selamat sore Pak Herman. Sore. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, angkat satu tema yang paling Bapak kuasai.
Nanti Bapak dicerahkan Oh, iya, oleh iya. Gurunda Bang Zuma. Silakan Pak Herman. Terima kasih Bang. Abu ya, Bang Juma, Uniripa, Abu Bang ya. Handi, Dewa izin pamit ya. Ini Melani, kayak pendeta kabur juga saya datang. Dewa lagi malas dengar suara Bang Juma, bener. Lagi malas Dewa ini. Ya, Dewa izin pamit pada semuanya. Terima kasih banyak kepada semuanya. Pesan dari Dewa, vaksinlah dirimu dengan Al-Quran, maskerlah dirimu dengan zikir, cucilah tanganmu dengan sodako, jagalah jarakmu dengan maksiat, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Mantap. Mungkin itu aja dari Dewa. Terima kasih banyak kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wak, semua kata-kata aku lupa pakai, Wak. Gimana kau ini, Wak? Nah itu dia kan dah. Iya, iya. Biasa. Jadi aku lanjutkan tadi. Maaf dulu Bang Juma ya. Iya Aku silakan kasih dong. pencerahan dulu sedikit aja. Ya, tadi pas Pak Pendeta itu naik, aku jadi terbersit. Kata-kata hakikat ini, aku selalu takut menggunakan kata ini karena agak susah dipahami. Tapi akhir-akhir ini aku coba untuk memahami hakikat yang sering dinarasikan mereka ini kan. Jadi hakikat yang dimaksud mereka ini saya amati itu apa ya? Firman. Itu firman. Jadi pada intinya kan keilahian ini itu semuanya tentang firman gitu loh. Baik Sang Bapa itu terikat sama firman-Nya, Yesus apalagi terikat sama firman dari Sang Bapa. Juga umatnya juga terikat dengan firman itu. Jadi kalau dibilang mereka satu hakikat, kudus atau disebut saint ya, kayak Rasul Petrus, Rasul Paulus dan yang lain-lainnya yang sudah dikategorikan saint setelah apa ya, setelah mendapat pengampunan dosa dari Yesus kan dikategorikan saint. Jadi mereka ini semua satu hakikat. Jadi kalau saya pun bisa mencapai level saint dan Pak Pendeta harus mencapai level saint, maka saya, Pak Arus dan Tuhan Maha Kuasa pun menjadi satu hakikat. Tapi ada jutaan miliaran pribadi. Begitu saya memahami kata hakikatnya, teman-teman. Ya udah gantian Banyuma lagi, gantian ya. Iya, jadi silakan dilanjutkan. Bang Arus, Pak Pendeta Arus dulu. Ya pendeta harus dulu. Makanannya itu pendeta harus ini. Materi ini. Jujur saya nggak paham, Mas. Yang diomongin nggak paham saya. Jujur nggak paham. Berarti ke apalah Bang Juma lah. Iya baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai Tuhan, Tuhan ini adalah entitas tunggal yang absolut. Ini sudah sering saya sampaikan. Sebagai entitas tunggal yang absolut, maka di luar daripada hakikat tunggal ini, itu semuanya adalah ciptaan. Tidak ada yang sampai kepada hakikat ketuhanan. Sesempurna apapun manusia itu, tidak akan pernah sampai. Dia tatarannya level tertinggi hanya ciptaan yang benar, ciptaan yang suci, ciptaan yang berserah diri kepada aturan main daripada hakikat tunggal yang absolut tadi. Mau sehebat apapun manusia itu digiring kepada ketiadaan. Manusia itu digiring kepada kefanahan. Makhluk biologis yang nantinya akan kembali kepada hakikat pencipta. Kita ini adalah makhluk makro. Alam semesta ini makro mikro. Manusia juga tergantung dari hal tersebut. Jadi tak ada kemudian ilmu, meskipun ilmu tertinggi dalam makrifat, sufisme, yang akan mengantarkan manusia itu pada level hakikat Tuhan. Nggak bisa. Karena Tuhan itu bersih dari dimensi kelemahan, bersih dari dimensi kepura-puraan. Manusia itu nampak pura-pura cantik, pura-pura ganteng, pura-pura kemudian gagah perkasa. Tapi dia dibalut oleh kondisi ruang
dan manusia itu menempuh perjalanan relativitas waktu menghantarkan kepada kebinasaan. Itu manusia. Sesempurna apapun mereka, semakrifat apapun dia, dari pola pemikiran, bagaimana mereka berkalam, bagaimana mereka berfilsafat, itu tidak akan pernah sampai keadaan sepintar-pintarnya manusia untuk sampai kepada hakikat Tuhan. Karena Tuhan itu maha sempurna. Sementara makhluk manusia seperti kita ini, sesempurna-sempurnanya kita, level tertingginya misalnya kita jadikan Yesus sebagai gambaran utama. Yesus puasa 4 hari, 40 hari, 40 malam sampai kepada zona lapar. Artinya tidak ada manusia itu bisa sampai kepada hakikat pencipta, nggak ada. Hakikat ketuhanan. Jadi hakikat Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak tersentuh oleh dimensi makhluk. Seperti itu. Sedangkan kita makhluk ini adalah sesuatu cahaya, satu titik cahaya. Seibarat cahaya Tuhan itu adalah sejumlah pasir yang ada di atas muka bumi ini, maka sejumlah pasir yang ada di atas muka bumi ini, cahaya sebutir pasir itu terbersit pada diri manusia. Betapa banyak pasir-pasir yang lain. Sedangkan kita manusia, seluruh anak keturunan Adam, hanya satu butir pasir ini terbagi. Sehingga kita bisa merasakan hidup, bisa merasakan kenyang, bisa merasakan sakit, bisa merasakan bahagia, bisa berkarya, bisa mencipta, bisa membuat sesuatu hal baru. Itu adalah potensi yang kita bagi-bagi dari sebutir pasir. Sedangkan kekuatan Allah itu, kekuatan Tuhan itu, hakikatnya Tuhan itu, dikumpulkan seluruh pasir yang ada di atas muka bumi, tidak akan pernah sepadan setitik pun dengan hakikat Tuhan. Semua hanya sampai kepada level makhluk ciptaan. Jangan dikira Tuhan itu seperti kita makhluk, enggak. Coba bayangkan bagaimana kemudian mekanisme otak bekerja. Siapa yang bisa men-setting itu? Berapa makhluk di atas muka bumi ini yang harus disetting otaknya, disetting kelakuannya, disetting pola pikirnya, disetting pola hidupnya. Bagaimana mekanisme kemudian penghantaran informasi telinga, kuping, penglihatan untuk menangkap semua item-item yang ada di dalam kehidupan kita ini. Dan itu tidak berlaku hanya kepada satu tataran makhluk. Binatang, sudah binatang tumbuhan, yang ada di darat, yang ada di laut, yang ada di udara, semuanya yang ngatur itu adalah hakikat yang sempurna. Kita apa kesempurnaan kita ini? Nggak ada. Pencapaian tertinggi kita apa? Firaun pencapaian tertinggi manusia itu. Kekayaan, pangkat, jabatan. Yang tertinggi Qarun. Mana mereka sekarang? Binasa. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi, nggak bisa. Kita nggak bisa sampai ke sana, nggak bisa. Jadi sekali lagi saya simpulkan, pencipta langit dan bumi itu adalah entitas tunggal yang absolut, yang dibawanya, yang padanya segala apapun itu tergantung padanya. Sedangkan kita manusia adalah makhluk yang berada pada ufuk yang berbeda sebagai ciptaan daripada entitas absolut tadi. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Masya Allah, tapi kabur lagi guru. Di sini lagi ada Mbak Mel, coba disapa-sapa. Pak Pendeta izin sebentar. Mbak Mel, coba disapa-sapa ini yang baru naik. Mbak Mel, silakan Mbak Mel. Ya, izin sapa tamu baru, Bang Hokage. Selamat siang, Bang Hokage. Sorry, dibuka mic-nya Bang Hokage. Bang Hokage, panggilan ketiga Bang Hokage. Oke, nggak ada suaranya. Oke, Bang Azlan. Bang Azlan, selamat siang, Bang. Bang Azlan, dibuka mic-nya Bang Azlan. Bang Azlan, panggilan Nggak usah terlalu diabsen lah, terputus diskusi kalau gini. Iya, yaudah iya. Bang. Oke, aku tanggapi ya. Halo? Ya, kedengar nggak suaraku? Enggak bang, enggak. Agak berisik tapi Enggak kedengaran.
Oke. Sekarang kedengeran tau? Enggak kedengeran jawab. Jadi gini, yang dibilang Bang Zuma itu bagus. Artinya sebenarnya kekristenan juga begitu. Hindu, Buddha sebenarnya begitu. Ketika kita mau melihat pencipta. Nah, berbedanya ketika pencipta mau berkarya, nah ini baru berbedanya Islam, Yahudi, Kristen itu pasti ada bedanya. Kalau di Islam yang tingkat tinggi, Tuhan menciptakan Nur Muhammad dulu, bener nggak? Aku pernah denger itu. Nah, jadi aku tidak menyangkal, bener Bang Zuma hebat. Jadi ini reuni lah. Reuni, lama aku nggak ngobrol sama beliau. Itu dulu sih aku, hebat, bagus. Ketika Tuhan belum berkarya begitu, tapi ketika berkarya nanti beda-beda. Di Yahudi begitu, di Islam begitu, di Kristiani begini. Nah, sedikit-sedikit dulu deh, lanjut dong. Aku nyimak kok, aku belajar nimba ilmu aku. Ya, silakan teman-teman. Kalau sekiranya Bang Juma kata hakikat itu ditiadakan di KBBI gitu loh, bagaimana menjelaskan konsep ketuhanan mereka? Kalau kata hakikat itu dihilangkan, nggak pakai lah misalnya kata hakikat. Gimana menjelaskannya itu? Iya, jadi gini. Kalau kita melihat nih dari kacamata Islam nih, kacamata Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir, qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Ada cahaya yang berasal dari Allah yang disebut dinul Islam, yang didatangkan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang menerangkan kemudian sebagian dari apa yang orang-orang terdahulu sembunyikan tentang syariat, tentang hukum-hukum yang termaktub di dalam wahyu Tuhan yang datang pada mereka. Nah, berbicara mengenai hakikat, dalam objek yang sedang kita perbincangkan adalah pencipta. Sebenarnya tak ada kemudian upaya kita ini untuk membahas tentang hakikat daripada Tuhan itu. Seibarat lemari tidak bisa kemudian menganalisa tentang tukang kayu. Tetapi kemudian yang membedakan antara lemari dan juga kita manusia itu adalah akal. Maka dengan akal ini kita mengerti tentang hakikat pencipta tadi. Nah, bagaimana kemudian orang-orang Kristen mengetahui tentang hakikat Tuhan? Pada hakikatnya, loh kok jadi hakikat juga ya? Pada dasarnya, mereka ini sebenarnya nggak membutuhkan itu emang. Saudara kita Kristen tidak membutuhkan tentang hakikat Tuhan. Mereka nggak butuh itu. Kenapa? Karena saudara-saudara Kristen itu, nyata bagi mereka Tuhan itu adalah ruah. Nyata bagi mereka itu adalah manusia yang mereka sebut Yesus, yang pada diri Yesus kemudian ada ruah Elohim. Jadi hakikat itu udah selesai. Berbicara mengenai hakikat itu tak akan pernah sampai ke sana. Karena pada prinsipnya, meskipun misalnya ada gini di dalam kitab mereka ya, 1 Timotius misalnya, 1 Timotius 16. Tapi apakah ini menjadi acuan di dalam bertuhan? Tidak. Coba kita baca di sana. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Enggak, tapi ini dia kepada kematian. Buktinya Yesus mati, buktinya Yesus hidup, dihidupkan, dimatikan. Berarti kebenaran absolut tentang entitas tunggal yang adalah hakikat Tuhan, Kristen tidak butuhkan. Mau bicara apa lagi? Mau berbicara mengenai hakikat, nilai-nilai murni yang absolut tentang ketuhanan itu nggak perlu bagi Kristen. Kenapa nggak perlu? Lah Yesus mau diapain? Mau dianggurin Yesusnya? Enggak dong. Karena yang menjadi acuan, meskipun diajarkan akulah jalan, tapi kan Yesus tidak dijadikan sebagai jalan.
dia sebagai tujuan akhirnya, maka memang Kristen tidak membutuhkan tentang hakikat ilahi. Bagaimana berbicara mengenai hakikat ilahi? Bagaimana membicarakan tentang ilahi secara hakiki? Mereka nggak butuh. Makanya banyak dari pendebat-pendebat Kristen itu ketika membahas tentang ketuhanan, mereka nggak membutuhkan akal. Karena untuk sampai kepada hakikat ketuhanan, simpulnya harus berasal dari akal. 1 Timotius itu aja dulu. Berkenan tidak saudara-saudara kita Kristen mendudukkan Yesus ke situ? Tidak bisa. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ini kalau didudukkan Yesus ini sampai enggak pada level keseimbangan? Tidak. Berarti enggak sampai kepada rasio. Konsep ketuhanan tidak boleh sampai kepada rasio. Harus hanya kepada percaya, yakin, percaya, yakini, percaya, yakini, percaya, yakini, lakukan, perbuatan. Itu aja. Jadi mereka hanya bersandarkan kepada percaya dan perbuatan saja. Mereka nggak sampai kepada hakikat ketuhanan. Kenapa? Karena mereka diganti. Perdebatkan semua, dia udah bangkit. Nah itu dia. Bangkit itu kalau bukan hantu, orang pingsan, orang mabuk, itu Tuhan tidak bangkit. Makanya saya katakan Kristen tidak membutuhkan, Kristen tidak membutuhkan materi-materi tentang hakikat Tuhan. Tidak perlu. Karena sebenarnya ketuhanan yang ada dalam Kristen itu adalah kedagingan, materialistik. Agama Kristen itu adalah agama politeisme, agama animisme, agama paganisme. Yang mendudukkan konsep ketuhanan itu adalah biologisme. Silogisme nggak bisa dipakai, tapi mereka hanya menggunakan kemudian apa? Paganisme. Bagaimana mereka kemudian menganggap pencipta langit dan bumi itu nuzul menjadi manusia. Ah, itu dia. Itu dia. Selamat siang. Makanya ketinggian kalau kita mau berbicara mengenai konsep ketuhanan, kita ajak Kristen berbicara mengenai hakikat. Karena di Kristen itu nggak ada hakikat Tuhan. Demikian. Selamat siang Zuma. Ya, siang. Boleh. Saya memaparkan tadi. Silakan. Bang, siapa sih namanya? Bang Juma kan masih ngomong. Dia udah bangkit. Bukan Muhammad masih di dalam Ya, mau ini tubuhnya. apa sih satu? Bicaranya Bang, mohon maaf. Satu-satu bicaranya siapa dulu nih? Jangan dibandingkan antara Tuhanmu dengan manusia, Bang. Itu malu saya kalau orang Kristen sesama bangsa Indonesia Ya, sudah. berbicara mengenai Tuhannya dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Ya salah. Ya sekarang saya tanya Inna dulu. lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuhan disandingkan dengan nabiku, ya Allah ya Karim. Boleh saya bertanya kepada Zuma yang katanya berpengetahuan, tetapi saya mau coba saya uji dulu gimana? Anda kapasitasnya apa mau menguji Saya saya? mau ngomong apa sih lu? Anda kapasitasnya apa? Satu-satu ngomongnya gimana sih? Kapasitas saya sama seperti Anda. Anda kapasitas Anda sama seperti saya. Iya. Ah, enggak. Kalau Anda begitu, sudah paham ya? kalau gitu, tolong kamu jelaskan kepada saya supaya kita dengar sebagaimana saya menjelaskan tentang hakikat Tuhan tadi. Silakan. Silakan, silakan. Ya, silakan. Ya. Jadi mau mulai dari mana? Monoteisme atau bagaimana? Ya, agamamu yang kau jelaskan. Oke. Jangan kau cari monoteisme, itu kan Yahudi, agamamu. Triteisme, triteisme yang kau Enggak, bahas. saya tidak menganut triteisme karena itu politeisme. Berarti Saya kamu, monoteisme. berarti kamu, Monoteisme. sabar. Berarti kamu menyangkali Tritunggal. Oh ya, saya tidak menganut paham Tritunggal. Dengan kata lain, Anda sudah menyalahkan kelompok besar dari kekristenan. Betul? Tepuk tangan dulu untuk itu. Perlu. Saya tidak berkata bahwa saya menyalahkan karena Lalu? saya hanya Jadi apa, Dan? Jadi saya apa, Dan? tidak menganut. Kalau menyalahkan itu perdebatannya bisa panjang. Tetapi Ya, kan berarti saya tidak dengan kata lain Anda masih ambigu dengan iman saudara. Kaum Trinitarian, saya berhadapan dengan Anda Zuma. Berarti Anda ambigu tentang keyakinan Oh, saya enggak. Anda sendiri, karena Anda masih memberi ruang kepada keyakinan lain untuk ada benarnya. Kan Saya gitu. menganut paham monoteis. Sudah Iya. jelas dan tegas kan? Berarti Saya Yesus menganut bukan paham Tuhan bagi monoteis. Anda. Oh, itu nanti dulu, sabar. Kita bahas dulu. Aduh, Sabar. alamak, Sabar. alamak, Anda berani tidak bicara dengan saya. Dudukkan dulu, kan Anda tadi mengatakan saya sama seperti Bang Suma. Oh, enggak. Kapasitas saya, tapi paham saya Ya, itu dia. sudah beda dengan Anda. Makanya saya katakan kalau Anda punya kapasitas seperti saya mengatakan Tuhan saya satu.
namanya Oke. Allah. Tuhanmu berapa? Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tuhanmu Ulang namanya siapa? 6 Oke, ayat Ahad. 4. Tuhanmu namanya siapa? Ya, saya mempercayai Allah yang Esa. Elohim Yesus enggak? Allahnya Abraham, Ishak dan Yesus Yakub. enggak? Ya saya percaya Yesus itu sama dengan percaya Elohim Yahweh. Yuk paham gak lu, dengar dulu dong. Lu bilang katanya jelaskan, giliran gue jelaskan, lu gak berani. Tadi enggak. Tadi Anda tadi Bang Zuma ngomong. Oke, gini aja Zuma. Tadi Anda Zuma, mengatakan kalau Anda kapasitas benar-benar monoteisme. kapasitas Anda kita percaya. tadi Anda katakan sama. Tapi ujung-ujungnya ternyata Anda politeism. Anda mendudukkan politisme, coba tanya dulu. Saya tanya dulu, politisme itu apa? Anda mendudukkan kemudian Anda anak paham Maria. nggak politisme? Dengar. Anda mendudukkan anak Maria tadinya sebagai apa? Sebagai Elohim. Itu sudah melanggar, itu sudah politeism itu. Coba Anda buka Kisah Rasul 2 ayat 36. Lah, apa hubungannya dengan pernyataan Iya, saudara? biar Anda tahu bantah dulu. Anda bantah dulu. Yesus Kristus, manusia Yesus yang disebut Kristus itu diangkat menjadi Tuhan Nah, siapa yang angkatnya menjadi Tuhan? oleh Allah. Buka Kisah Rasul 2 ayat 36. Siapa yang mengangkatnya menjadi Tuhan? Allah. Dari mana Anda tahu? Kisah 2 ayat 36. Siapa yang nulis itu? Ya Anda baca dong, baca. Siapa yang nulis? Enggak. Lukas. Siapa yang nulis itu? Lukas. Lukas ini nabi rasul. Ya ampun. Tunggu dulu. Lukas itu Lukas adalah dengar orang-orang. dulu. Lukas itu adalah Lukas itu adalah murid Yesus. murid Yesus. Ya, Tolong dia- tunjukkan dia data yang- di mana. Dia yang dekat dengan. Tolong tunjukkan dia data di dekat mana dengan Yesus Rasul Petrus memiliki murid dan bernama Paulus. Dia itu hidup. Lukas. Saya tunggu. Saya tidak akan bergerak. Ya, saya tidak bergerak. Saya Ya. tidak bergerak kalau Anda tidak membuktikan bahwasanya Lukas adalah murid Yesus. Tunjukkan kepada saya, silakan. Seluruh orang yang percaya kepada Yesus Saya disebut tidak murid butuh Yesus. walaupun seluruh dunia. Yang saya butuhkan data. Oke, Di mana sekarang Yesus gini, memiliki murid saya bernama akan Lukas. Ya, saya akan menjawab pertanyaanmu kalau saya bisa mendapatkan jawaban yang jelas darimu. 2 pertanyaan saja, boleh tidak? Gimana sih? Kau jawab dulu itu. Jawab berani tidak? Tunjukkan data kepada saya. Tunjukkan kepada saya bahwa benar Anda mengimani. Tunjukkan Anda saya pernyataan Anda memiliki Anda dasar-dasar pijakan kebenaran. Anda mengatakan Lukas, ia mengatakan Yesus dilantik menjadi Tuhan, itu berdasarkan pernyataan Lukas. Lukas ini adalah murid Yesus. Silakan. Ini sangat penting karena tadinya manusia, tadinya mayat, dilantik menjadi Tuhan. Itu Anda dapati ilmunya dari seorang yang bernama Lukas. Lukas ini siapa? Anda katakan dia murid Yesus. Tunjukkan kepada saya kalau Lukas pendiri agama saudara yang melantik Yesus itu menjadi Tuhan adalah murid Yesus. Jangan bergeser, jangan pindah kemana-mana. Ini dulu, silakan. Saya sambil belajar ya, saya sambil baca. Kebetulan saya punya buku baru ini. Saya sambil baca. Percaya kepadaku, ia adalah muridku. Ya. Jangan gila dong, jangan gila permanen iya, dong. itu pernyataan Jangan gila Yesus. permanen, jangan gila permanen dong. Pernyataan Yesus. Jangan gila permanen. Matiin dong cemin bang. Jangan gila permanen. Silakan tunjukkan kepada saya di mana datanya Lukas, di mana datanya Lukas. Anda yang menyatakan Yesus itu. Di mana datanya Lukas? Ya, saya Syiah. Kenapa emang? Saya Syiah. Kenapa? Saya Syiah. Saya Mutazilah. Kenapa rupanya? Kenapa kalau saya Syiah? Apa hubungannya dengan kalian yang melantik mantan mayat jadi Tuhan? Apa masalahnya? Menyatakan semua Syiah. Iya, saya Syiah. Saya Mutazilah. Kenapa? Saya Ahmadiyah. Saya Muhammadiyah. Kenapa rupanya? Apa hubungannya dengan materi kita ini? Apa hubungannya dengan materi kita ini? Menampakkan kau itu tak ada kapasitas. Tadi kenapa saya kesal? Kau menyetarakan dirimu dengan Bang Suma. Enggak dong, jauh level kita, jauh level. Kita sama, kapasitas kita sama. Yesus hanya pingsan, semua Syiah. Ya itu Bibalmu yang mengatakan itu. Bibalmu yang mengatakan Yesus hanya pingsan. Loh, saya hanya mengkaji Bible. Saya tidak mengkaji Quran. Tak ada narasi di dalam Al-Quran ada Yesus pingsan. Nggak ada. Itu semuanya data-datanya dari Bible. Mau kuajari kau rupanya?
Di mana itu tertulis? Di mana rangkaian kemudian kerangka kejadiannya? Mau ajarin kau, daftar kau jadi murid Bang Suma kalau mau. Jangan kau, kita kan sama, kita kan setara. Nenek lu kiper, satu manusia tak berotak, kau mau setarakan dengan saya? Nggak ada lah. Jauh kita, jauh. Kau nggak pakai otak, saya pakai otak. Beda kita. Tadi kan saya sudah kukatakan politeism. Oh banyak Tuhan. Oh enggak, aku monoteism. Nenek lu kiper, ujung-ujungnya baca Lukas, dia dijadikan Tuhan. Yesus itu Tuhan juga lu. Politeism kau itu. Monoteism itu, kalau monoteism itu tidak kenal kitabnya Kristen, itu monoteism. Namanya Yudaism, itu monoteism. Kristen monoteism, bahlul dompalak kardoba kablamat. Assalamualaikum. Aduh, berisik banget. Bang, Kristen itu kalau ada yang berisik di tempat jangan naik. Aduh, Suma. Jangan monoteism kau katakan, memalukan itu namanya. Kau itu jenis kelaminmu laki-laki, tapi kau ngaku aku perempuan loh. Jangan bang, nggak bagus. Kristen mana ada monoteism, ada-ada aja. Jadi nanti diluruskan lagi Bang Juma, nanti dijadiin piti-piti lagi itu Bang Juma bilang Syiah. Itu bahasa nabok. Gitu loh. Diluruskan lagi Bang Juma itu. Nanti dijadiin piti-piti lagi itu nanti. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman-teman, bahwasanya kalau kita, iya, tadi ada yang membawa narasi bahwasanya Bang Suma Syiah. Saya iakan demi untuk mempercepat kemudian diskusi berlanjut pada tema. Ya. Tapi kalau dikatakan Syiah dalam arti kata pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya saya katakan iya. Kenapa rupanya? Karena kaum Syiah itu juga percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi. Percaya juga mereka tentang itu. Adapun kemudian ketika adanya pembelokan akidah, ya saya tidak sampai ke situ. Yang saya tahu bahwa orang Syiah juga itu menyembah kepada Allah dan menabikan Rasulullah. Meskipun kemudian ya Syiah ini secara harfiah berarti mengikuti orang atau kelompok lain dari orang lain atau kelompok lain. Gitu ya. Jadi saya beberapa tahun yang lalu itu bersama dengan beberapa ulama kiai ya di Facebook itu berdebat dengan teman-teman kita yang mengatasnamakan Syiah tapi menghujat dan menista para sahabat. Tapi ya walau alam apakah dia Syiah seperti mewakili Syiah yang sesungguhnya atau gimana? Seperti itu teman-teman. Saya ini ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Jadi Syiah itu kalau udah melaknat sahabat, berbeda cara sholatnya, terus dia Al-Qur'annya belum lengkap, pakai mushaf Fatimah, yaitu Syiah laknatullah itu. Gitu ya. Itu intinya. Iya, sama juga dengan orang-orang yang mengaku Islam tapi nyerang-nyerang apologet Islam. Ya apa bedanya dengan kelompok kayak gitu? Orang-orang munafik. Apa bedanya kemudian? Malah lebih bahaya juga itu. Oh, lebih parah itu. Iya. Ini ngaku-ngaku saya Syiah, makanya saya katakan ngapain? Di sini kita tidak sedang membahas kemudian tidak membahas tentang Syiah, tidak membahas tentang Sunni. Di sini kita sedang membahas tentang orang waras dan orang versus orang gila. Tuh. Ngaku tadi saya ini monoteism, tapi anak Maria Tuhan juga. Dasar kampret. Pakai kisah 236, Bapak di surga melantik Yesus menjadi Tuhan. Itu dari tulisan Lukas. Ditanya Lukas siapa? Murid Yesus. Malah Mana tanya.
lari ke Sia. Bang Juma mempercepat biar nggak membelokkan topik itu loh maksudnya teman-teman ya. Harus pintar menyikapi gitu loh. Jadi kadang-kadang itu kita sama Oten itu dalam hal pembelokan kita nyerah aja deh. Biar dia bisa konsen membuktikan ucapannya. Nah, ternyata hanya ketawa-ketawa. Gitu ya. Makanya saya kick ke bawah, biar dia dibawa dia nganga menemui pendetanya untuk belajar lagi. Oke, kita sambut yang baru naik. Siapa Kristen yang baru naik? Silakan. Ampi, silakan Ampi, buka mute-nya. Bang Ampi, Pak Delon Muslim apa Kristen Pak? Sama Pak Edi, silakan. Oke, silakan Ampi, silakan Ampi. Silakan Bang. Tadi orang ngomong lu ngomong, sekarang giliran disuruh ngomong nggak mau. Gimana sih? Malah turun, disuruh ngomong malah turun. Gue heran nih, orang lagi Banyumas lagi ngomong, dia ngomong juga. Giliran ada spasi gini disuruh ngomong, dia turun. Jadi Yong, makanya saya tulis topik hari ini Kristen pendeta kalau ingin diskusi belajar dulu deh, kursus dulu bahasa Indonesia. Itu dulu sih, kursus bahasa Indonesia dulu. Kalau udah bisa kursus bahasa Indonesia, ngerti arti kata apa tadi itu hakikat, ya baru ngomong deh. Jangan-jangan dia nggak ngerti arti hakikat. Hakikat itu keadaan yang sebenarnya. Beda keadaan Yesus dengan Bapa, nggak mungkin bisa disatuin. Makanya tadi pendeta itu pusing kepalanya. Yesus yang mengandung Maria itu siapa sih? Yang mengandung Yesus itu siapa sih? Roh Kudus sama Maria? Bingung kan? Katanya itu Yesus hanya numpang lewat. Katanya Yesus itu tidak pernah manggil Maria ibunya. Hai perempuan. Jadi menghindari banget ini ya. Yesus sih anak biologis. Karena memang harus jadi Tuhan gitu loh Banyumas. Dia hindari itu. Akhirnya dia buat kesimpulan dengan argumentasi putar-putar bahwa ada lagi namanya manusia tubuh kemuliaan. Di mana lagi belajar tubuh kemuliaan ini gitu? Sampai di surga gue tanya, Yesus itu masih anak Maria nggak, laki-laki nggak? Bingung dia menjawab pendetanya kan. Jadi dia berusaha menghilang.